Penyakit asma itu adalah suatu penyakit keradangan, Mas. Jadi keradangan bukan karena infeksi ya. Jadi keradangan itu penyakit yang disebabkan gangguan pada saluran nafas yang disebabkan oleh agen-agen luar yang terpapar secara kronis, ya. Jadi misalnya alergen. Alergen itu sesuatu yang menimbulkan alergi. Contoh paling dekat nih, debu, ya. Terus dingin, ya. Terus kadang-kadang ada yang alergi sama kapuk, ya, bantal kapuk gitu ya. Terus ya seperti itu paparan secara kronis. Ada juga yang dapatnya dari kecil. Jadi dari anak, ya dia apa istilahnya ya, bawaan lah istilahnya. Jadi orang tuanya itu ada alergi terhadap sesuatu, itu atopi istilahnya, itu memang terbawa gen pada anaknya. Itu juga bisa seperti itu. Jadi misalnya saya asma dok, anak saya kok batuk-batuknya nggak sembuh-sembuh. Nah bisa kita curigai ke arah sana, seperti itu. Jadi ada yang asmanya memang didapatkan dari kecil ya, terus ada yang usianya dewasa kok tiba-tiba dapat asma ya dok, itu juga bisa. Bahkan ada beberapa pasien yang baru menyadari kok dia menderita asma itu pada saat dia mau melahirkan. Kok tiba-tiba muncul gejala seperti asma, seperti itu. Jadi keradangan kronisnya itu bisa jangka panjang ya, bisa lama gitu loh. Ada juga pasien-pasien yang asma disebabkan karena pekerjaan. Nah, itu juga ada paparan yang kronis dari agen-agen yang dari tempat bekerja, seperti itu. Kalau gejalanya biasanya itu batuk, Mas. Oh, batuk. Ya, batuk, batuknya lama, tidak sembuh-sembuh dengan obat biasa. Terus kadang-kadang disertai dengan sesak. Sesaknya itu khas. Jadi sesaknya khas dengan bunyi yang khas banget. Biasanya orang awam tuh mengatakan kayak ada anak kucing gitu loh. Nah, nik gitu. Itu ada bunyi-bunyi seperti itu jelas. Biasanya pasien mendengar, keluarga pun juga mendengar. Jadi itu disebabkan oleh karena saluran nafasnya menyempit. Nah, jadi aliran udaranya seperti turbulensi, akhirnya mengeluarkan bunyi seperti itu. Terus kadang-kadang disertai dengan kalau yang alerginya tinggi, kadang-kadang juga ada alergi-alergi lain, misalnya dahaknya berlendir banyak itu. Jadi asma itu termasuk dalam kategori bukan batuk biasa, ya. Kalau bukan batuk biasa berarti ada penata laksana khusus yang harus ditangani. Nah, bukan batuk biasa itu ada dua, disebabkan karena infeksi dan bukan infeksi. Nah, kalau asma memang bukan karena infeksi secara langsung ya. Kalau asma biasanya batuknya lama, tapi berat badannya kadang-kadang tidak ada masalah, makan juga enak, seperti itu. Dan kondisinya munculnya pada saat-saat tertentu, di mana dia terpapar agen-agen yang menimbulkan dia sesak atau batuk. Contoh tadi yang saya sebutkan debu, udara dingin, seperti itu. Jadi memang berbeda. Jadi karena ini memang tipikal orang berbeda ya, jadi memang ada yang dari kecil itu karena dia bawaan, genetik, terus yang besar itu bisa jadi dia karena paparan, dewasa itu biasanya dewasa muda itu karena paparan dan aktivitas ya. Ya kalau misalnya anak SD, SMP, SMA itu karena aktivitasnya, terus paparan yang kronis ya, misalnya dia, ini ada contoh nih, dia terpapar asap rokok, dia ternyata dia alergi terhadap asap, terus-terusan dia terpapar, akhirnya dia batuk nggak sembuh-sembuh. Ternyata setelah kita tangani, berhenti asap rokok, terus kita tangani obat batuk dan berikan tata laksana untuk batuknya, dan ternyata gejalanya ke arah asma, akhirnya membaik seperti itu. Terus kalau untuk dewasa, ya itu tadi, tiba-tiba kok saya jadi gejala seperti asma ya dok pada ibu hamil ya, itu memang dari penelitian sepertiga ibu hamil itu gejala asmanya muncul seperti itu. Jadi memang tidak ada khusus gitu ya, tapi memang banyak diderita pada penderita usia produktif karena memang aktivitasnya yang di luar yang banyak ya, ditambah dengan variasi dari pekerjaannya. Kapan harus ke dokter? Kadang masyarakat juga mengira wah ini batuk biasa, mungkin diobati ini sembuh gitu. Ya. Gimana dokter? Jadi kadang-kadang memang seperti yang jenengan bilang tadi ya, self diagnostik. Jadi memang kadang-kadang sudah batuk, dia datang ke, paling sering itu ke apotek. Ya, ke apotek, saya batuk lama ini, dikasih obat ya, dikasih obat, kadang sudah membaik jadi dia enakan, terus tiba-tiba muncul lagi. Nah, pada saat itulah saran saya segeralah periksa. Itu bukan batuk biasa. Seperti itu. Apalagi kalau misalnya biasanya sih memang apotek sudah menyarankan
keluhannya seperti apa. Itu apotek memang sudah kadang-kadang sudah mengarahkan ada obat-obat tertentu gitu. Tetapi kalau itu kumat-kumatan terus-terusan, artinya kan tidak terkontrol. Ya, itulah saat yang paling tepat untuk segera memeriksakan. Biasanya pasien dengan gejala seperti ini tidak lama kok, Mas. Tidak lama untuk segera ke rumah sakit atau puskesmas karena memang sangat tidak nyaman bagi mereka. Kadang-kadang gejala yang paling tidak nyaman itu mereka tidak merasa sesak, tidak merasa batuk, tapi tiap malam dadanya terasa berat. Nah, itu salah satu gejala, Mas. Dada berat atau biasanya kita sebut dengan dada ampek ya. Mau nafas tuh kayak enggak. Iya, itu. Itu salah satu gejala. Apalagi kalau gejala itu disertai dengan ada riwayat dia alergi. Nah, alergi kadang-kadang kena debu, dia bersin-bersin. Nah, itu memperberat. Memang karena seperti yang kita ketahui bahwa hidung sampai ke saluran nafas bawah itu jenis kulitnya sama. Ya, jadi gangguan di atas pasti akan mempengaruhi bawah. Jadi kalau misalnya dengan pengobatan yang diberikan di dokter puskesmas membaik terus tapi kambuh lagi, terus pengobatan yang dilakukan dengan self diagnostik ke apotek ternyata kambuh lagi, segeralah periksa. Seperti itu. Segera periksa ke rumah sakit untuk segera terdiagnosis. Perlukah untuk pengobatan lanjutan atau memang cukup pengobatan itu? Itu kan yang informasi yang perlu didapatkan dari rumah sakit atau dokter yang dituju. Jadi asma itu target terapinya kita adalah terkontrol baik, Mas. Ya. Jadi kalau asma sendiri itu ada derajatnya. Jadi biasanya kalau pasien itu datang ke dokter, kami langsung men-scoring penderita ini masuk ke mana ini. Jadi ada yang derajat ringan, artinya gejala yang munculnya 1 kali dalam 1 bulan, jarang sekali, itu ringan. Terus kalau gejala hampir muncul setiap hari, terus menimbulkan gangguan, bahkan tiap malam itu terganggu tidurnya, nah itu sudah termasuk sedang dan berat. Nah, dari grading itu kita biasanya akan mengklasifikasikan, oh pasien ini penderita ini butuh obat yang ini. Jadi pengobatan asma itu ada 2. Obat untuk melegakan artinya pada saat sesak kita beri obat untuk lega, rasa lega gitu ya, tidak sesak lagi. Itu untuk melegakan. Dan yang kedua, obat untuk mengontrol. Nah, obat untuk mengontrol kalau yang sakit itu masuk ke dalam kategori sedang berat, itu harus dikontrol supaya tidak terjadi perubahan kulit di saluran nafasnya itu semakin berat seperti itu. Nah, kalau gejalanya ringan, biasanya yang kita kasihkan hanya pelega, Mas, karena dia sekali sebulan, nggak mengganggu, ya cukup pelega. Biasanya pelega itu obat-obat di apotek cukup sih sebenarnya ya. Biasanya apoteker udah tahu. Biasanya dapatnya salbutamol atau teosal. Itu 1 kali aja minum enakan sudah, biasanya seperti itu. Tetapi kalau sudah masuk di dalam grade yang tadi sedang berat, itu biasanya dengan obat itu lega sebentar, sakit lagi. Jadi memang memerlukan pengobatan kontinu untuk menghambat terjadinya keradangan yang lebih berat lagi. Tadi kan faktornya karena radang ya. Keradangannya itu lebih berat lagi. Nah, obat yang tadi saya sebutkan sebagai controlling atau pengontrol itu harus dipakai rutin. Kapan dihentikan pengobatan controllingnya? Itu kalau sudah dokter menyatakan bahwa oh, kamu udah baikan. Obatnya bisa diturunkan secara perlahan. Jadi kadang-kadang ada yang salah kaprah. Dapat obat inhaler nih, Mas. Inhaler kan kadang-kadang ini obatnya dipakai kalau sesak saja. Nah, obat inhaler yang biasanya diberikan oleh dokter itu tujuannya untuk mengontrol sebenarnya, untuk menjaga supaya tidak terjadi serangan sesak. Nah, kalau dipakai kalau sesak kan berarti tujuannya nggak tercapai. Nah, akhirnya tujuan pengobatan dari asma itu sendiri tidak tercapai itu. Jadi ya kadang-kadang memang pentingnya edukasi atau memberi informasi kepada pasien dan keluarga bahwa tujuan pengobatan kita itu apa. Inilah pentingnya peringatan ini. Jadi kita memberikan
informasi seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengenali adakah saya bergejala seperti itu atau tidak. Jadi asma itu merupakan penyakit tidak menular yang kronis ya, yang paling umum menyerang ya dari data yang kami peroleh itu sudah 260 juta orang di dunia menderita asma dan 450-nya kematian setiap tahun. Jadi ini bukan penyakit menular, ini bukan penyakit yang deket-deketan bisa ketularan kayak COVID gitu ya. Tapi ini harus kita waspadai seperti itu karena angka kematiannya cukup tinggi. Disebabkan karena biasanya kegagalan pernafasan yang akut seperti itu. Kematian yang tinggi ini berarti gara-garanya penata laksanaan tidak tepat. Tidak tepat. Iya, mungkin datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi yang parah gitu ya. Betul. Jadi mungkin tidak paham bahwa dia sakitnya seperti itu, datang dengan kondisi yang sudah berat, ya di rumah sakit bisanya semampunya ya untuk kalau sudah berat untuk naikannya susah gitu. Jadi kadang-kadang memang kondisi yang cepat mengalami perburukan. Asma ini sangat bisa dicegah. Jadi cara cegahnya bagaimana? Kita bisa mengidentifikasi gejala. Kalau kita memang ada gejalanya seperti yang saya sebutkan tadi, segeralah untuk konsultasi ya. Konsultasi ke dokter, ke tenaga medis yang bisa terdekat lah istilahnya ya. Apakah saya menderita asma? Kalau memang menderita asma, kira-kira faktor apa pencetusnya? Itu kan bisa kita identifikasi sendiri ya. Kadang-kadang pencetusnya karena alergi ya, karena stres, itu juga ada loh. Jadi dia stres terus gitu kan lama-lama. Terus karena stresnya asam lambungnya naik. Nah, asam lambung naik sering sakit lambung. Lama-kelamaan ya proses yang terjadi di lambung dan paru-paru itu kan deketan tuh. Nah, akhirnya juga mengganggu fungsi di paru-parunya. Gejalanya pun juga mirip seperti penyakit asma. Jadi biasanya kita sebutkan asma yang terinduksi oleh karena sakit GERD atau lambungnya itu. Terus ada lagi tempat kerja. Nah, kadang-kadang ada bahan-bahan tertentu yang menyebabkan sering lelah, sering capek, sering sesek gitu. Itu juga bisa kita identifikasi dan kalau bisa memang itu pencetusnya segera dijauhi. Dan bagaimana untuk mencegah supaya tidak terjadi serangan? Kalau memang sudah bahwa udah tahu saya ini sakitnya ini sakit asma gitu. Kita ada menjaga supaya tidak terjadi saluran nafasnya menyempit terus jadi serangan. Itu gimana? Olahraga. Olahraga. Iya, olahraganya tentu yang rutin. Bukan kalau mau aja gitu ya. Jadi kalau bisa olahraga itu dilakukan rutin. Seminggu ya enggak usah setiap hari. Seminggu sekali, seminggu 2 kali enggak apa-apa. Yang paling mudah, paling gampang kita lakukan adalah senam. Jadi ada senam pernafasan atau yang kita sebut dengan senam asma itu bisa gampang didapatkan di YouTube. Silakan monggo di googling di YouTube itu ada namanya senam asma. Itu ada beberapa periodik latihan senam. Kalau enggak kuat sampai itu kan 1 jam tuh durasinya. Kalau enggak kuat 1 jam bisa kita secara periodik naik sedikit ya. Seperti itu. Ada juga renang. Nah, renang juga kita anjurkan, monggo. Kalau renang kan agak berbayar ya, kita masuk harus bayar, terus persiapannya. Yang paling gampang itu adalah senam. Kalau enggak sempat senam gimana dok? Monggo latihan jalan pagi juga enggak apa-apa. Pokoknya menjaga supaya daya tahan tubuh kita tetap baik, terus kita juga bagus, pernafasan, fisioterapi nafas kita juga oke. Kalau asmanya termasuk berat, sedang atau berat, yang terutama terinduksi oleh karena aktivitas atau olahraga, kita tidak menyarankan pada saat dia sakit olahraga, ya. Tetapi kalau misalnya sudah dalam fase controlling atau kita sudah mengontrol dengan pengobatan, boleh mas, boleh. Tapi tidak langsung harus yang berat, pelan-pelan. Ya kadang-kadang pasien-pasien kami ada yang ya usia memang sudah tidak produktif ya, tapi dicoba untuk olahraga, sepedaan. Kalau masih kuat monggo, enggak apa-apa. Nah, ada juga mas yang namanya asma yang diinduksi oleh karena olahraga, itu juga ada. Ya, itu memang karena dia aktivitas berat akhirnya terjadi penyempitan saluran nafas. Nah, itu biasanya kalau kita bisa teridentifikasi dengan cepat, kadang-kadang dokter menyanjurkan untuk membawa controllingnya itu, obat controllingnya dibawa kemana kalau dia mau aktivitas dipakai. Itulah pentingnya
edukasi dan pendidikan kepada penderita asma dan orang di sekitarnya bahwa bagaimana caranya kita mengenali gejala itu dan bisa mewaspadai kalau terjadi gejala yang memberat. Apa yang harus kita lakukan, itu pentingnya itu. Jadi karena tadi penjelasannya yang sudah kami sampaikan bahwa asma ini bukan sembuh tapi terkontrol ya. Jadi untuk menyembuhkan memang belum ada obatnya, tapi asma dapat dikontrol dengan baik secara efektif dengan pengobatan yang tepat dan manajemen dari gaya hidup ya. Kunci penata laksanaan asma adalah bagaimana kita mengetahui gejala yang muncul, bagaimana kita bisa segera untuk penata laksanaan dengan baik asma itu sendiri untuk mencegah terjadi komplikasi yang lebih lanjut ya daripada asma itu sendiri. Seperti itu, Mas.